Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan seluruh kaum Amin, muslimin. amin, amin. Wasafakallah labasa tauran, insyaallah Amin, Ustadz. amin. Semoga kesehatannya senantiasa terjaga. Afwan Ustadz, mengganggu istirahatnya Ustadz. Ini saya bacakan Ustadz ya, sebentar Ustadz. Yang penanya ini, beliau menyampaikan sebuah gambar atau sebuah klip tulisan yang ini akan saya bacakan Ustadz. Baik. Oke. Ya, tulisannya agak kecil, coba saya bacakan dulu. Di sini aja, saya bisa. Agak melotot dikit. Pada tahun 520-an, agak panjang Ustaz ya, enggak apa Ustaz ya. Pada tahun 520-an, Raja Himyar, pemuda beragama Yahudi dengan gelar populer Dunuas, didukung oleh Persia mulai menyatukan semua Arabia Selatan di bawah otoritasnya. Selain Himyar, yaitu kerajaan-kerajaan kuno di Yaman seperti Saba, Minea, Kataban, dan Hadramaut. Dan Zunwas mengidentifikasi orang-orang Arab, Kristen, dan dari Yaman sebagai musuh bagi ambisinya. Dia menghancurkan gereja biara terkenal di Najran dan mulai membersihkan daerah Kristen itu pada tahun 523. Mereka yang tetap menganut agamanya digiring ke sebuah tungku di sana. Di depan kerumunan yang berteriak-teriak mencawa mereka, orang-orang Islam menghadapi ujian keimanan tertinggi. Dongeng-dongeng tentang kematian mereka sebagai martir dan kegigihan menjaga keimanan mereka tersebar di seluruh Arabia. Al-Quran, kitab suci agama Islam, juga mengabadikan peristiwa ini. Orang-orang Kristen yang disiksa meminta bantuan Negus, Kaleb, Raja Abisinia, yang merupakan penguasa kerajaan Kristen terdekat. Ini kutipan dari tulisannya Ustaz. Saya akan bacakan pertanyaannya. Di bacaan tersebut Ustaz disebutkan bahwa Al-Quran mengabadikan peristiwa tersebut. Itu di surat apa dan ayat berapa ya Ustaz? Ana pribadi juga tidak begitu paham dengan gaya penulisan yang seperti ini. Ana diminta dosen untuk membacanya sebagai referensi tugas Ana. Jazakallahu khairan kasih Ustaz. Ada surat Al-Buruj yang menyebutkan Qutila ashabul ukhdud. Kita baca sedikit dari awal. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil ma'ud wasyahidi wa mashhud qutil ashabul ukhdud annari dzatil waqud. Ini tentang pembunuhan orang-orang yang beriman dengan cara dibakar di dalam parit. Di dalam parit. Itu terjadi kapan? Allahu a'lam. Tetapi ayat itu khitabnya adalah orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya orang-orang kafir Quraisy juga terlaknat sebagaimana terlaknatnya ashabul ukhdud. Sebagaimana terlaknatnya orang yang membuat parit yang kemudian dinyalakan api, kemudian orang-orang yang beriman dibakar semuanya. Mereka menganiaya, menindas, membunuh orang-orang muslim. Sebagaimana mereka terlaknat, orang kafir Quraisy juga terlaknat. Nah, ini kejadiannya kapan? Allahu a'lam. Kejadiannya kapan? Allahu a'lam. Yang jelas yang dibakarin, dibunuhin dengan cara dimasukkan parit adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah mereka itu orang-orang Nasrani, ataukah mereka itu orang-orang Yahudi, atau orang mana? Yang jelas adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan berada di zaman Nabi siapa juga Allahu a'lam. Nah, di sini di tulisan tadi disebutkan orang yang berambisi itu menyiksa seluruh orang-orang Kristen, begitu ya. Seakan-akan Kristen di situ sebagaimana dipahami orang pada umumnya yang Kristen sekarang gitu ya. Padahal di dalam ayat yang dimaksud itu orang beriman begitu. Orang beriman, apakah mereka orang Nasrani yang disebut Kristen tadi ya, atau bukan? Allah alam. Yang jelas itu kegigihan mereka di dalam mempertahankan keimanan sampai harus dengan rela dilemparkan, rela didorong ke dalam parit yang isinya api menyala-nyala sehingga mereka pada mati. Nah, kalau kisah agak panjangnya begini,
Dan lagi-lagi tidak disebutkan siapa dia dan itu pada zaman siapa. Jadi Allah alam ya. Kalau di sini kan jelas raja siapa Allah alamnya. Sama atau tidak saya nggak tahu ya. Sama atau tidak saya nggak tahu. Tetapi di dalam hadis Nabi menyebutkan ada raja tersebut memiliki tukang sihir. Tukang sihirnya sudah tua. Akhirnya tukang sihir menghadap raja, perlu pemuda untuk dikader. Nah, akhirnya si raja pun menyiapkan pemuda untuk dikader. Setiap saat dia berangkat ke tukang sihir untuk mempelajari ilmu sihirnya. Tapi ketika dia berangkat, di situ dia melewati tempat tinggal rahib. Mampir dulu dia ke rahib. Rahib itu artinya orang yang ahli ibadah dari kalangan ahli kitab. Yahudi atau Nasrani, Allah alam, gitu ya. Dia belajar di situ tentang banyak ilmu, tentang banyak wawasan, tertarik dengan ajarannya rahib daripada sihir-sihir yang diajar tukang sihir. Setiap saat mau berangkat, mesti mampir dulu ke sana, baru ke tukang sihir. Akhirnya selalu terlambat. Kemudian diajari oleh rahib, ya kalau terlambat bilang saja ada urusan dengan ibu belum selesai. Intinya biar jangan ketahuan bahwasanya belajar ke situ. Suatu saat si rahib mengatakan kepada orang ini, karena sudah banyak ilmu yang diserap daripada ilmu agama. Sudah lama berguru Ustaz ya? Ya sudah yang nggak tahu ya, yang jelas pada saatnya nanti dia sudah banyak ilmunya. Kemudian rahib mengatakan, kamu nanti akan menjadi orang, bahasa kita akan menjadi orang bersamaan dengan ujian yang berat. Karena tidak ada orang yang berdakwah kecuali pasti ada ujiannya. Tolong nanti. Ketika kamu kemudian misalnya ketahuan, jangan pernah sebut saya. Suatu ketika dia menjadi orang dan bisa menyembuhkan keluarga dari kerajaan yang buta, akhirnya jadi melek dengan izin Allah. Kemudian ketika ditanya, sihirmu hebat sekali, karena kan memang dikenal dia kader tukang sihir. Sihir hebat sekali, yang menyembuhkan adalah Allah. Kaget, siapa Tuhanmu, siapa Allah, dan seterusnya, sampai akhirnya dia menyebut gurunya, rahibnya digergaji. Rahibnya digergaji, terbelah jadi dua atau jadi berapa yang jelas, disiksa karena mengajari ada Tuhan selain raja. Ada Tuhan selain raja, padahal Tuhan adalah Allah. Ya, Tuhan adalah Allah, tetapi raja menghendaki orang harus menyembah dirinya. Maka yang berbeda dengan agama raja, yaitu menyembah raja, disiksa. Maka si rahib itu disiksa. Sekarang giliran siapa? Si pemuda ini yang dari awal dikader. Raja memberitakan pada prajuritnya, bawa dia ke puncak gunung. Nanti di atas gunung jatuhkan biar mati, gitu kan. Dibawa. Begitu di atas gunung terjadi gempa atau terjadi gunung meletus atau terjadi goncangan, itu intinya semuanya mati. Dia pulang ke istana. Bahasa kita kayak gitu ya, selamat dia. Raja marah, kok selamat, yang lainnya semuanya mati. Bawa dia ke tengah laut, nanti ceburkan di tengah laut. Dibawa oleh prajuritnya, kemudian sampannya pecah, kapalnya pecah, dia yang selamat pulang ke istana. Kemudian dia mengatakan kepada raja, kamu tidak akan pernah bisa membunuh saya. Kalau kamu mau membunuh saya, caranya ikuti. Kalau kamu mau ikuti. Lo gimana caranya? Kumpulkan manusia di lapangan. Ikat saya di sebuah kayu. Kemudian sampean ambil anak panah dari tempat anak panah saya. Ambil. Bidikan ke arah saya dengan mengucapkan Bismillahi Rabbi hadal gulam.
dengan menyebut nama Allah, Tuhannya pemuda ini, lalu luncurkan itu ada panah nanti mengenai saya. Ada raja memang ambisinya untuk membunuh dia. Raja pun melakukannya, dikumpulkan manusia di tengah lapangan. Pemuda sakti kan dilalang gitu, pemuda sakti ini akan dibunuh. Karena prajurit yang pertama malah yang mati semuanya, prajurit yang kedua juga mati semuanya. Yang pertama dibawa ke gunung, mati semuanya prajuritnya, gunungnya hancur. Yang kedua juga begitu, sampan-sampannya, kapalnya patah semuanya pecah ya. Kemudian semuanya mati. Wah, dia sakti nih, mau dibunuh raja. Kumpul di lapangan. Raja ini nurutin apa yang disarankan oleh pemuda. Ambil anak panah dari sarung punya si pemuda itu, kemudian diarahkan dengan busurnya, membaca Bismillahirrahmanirrahim, tes kena pelipisnya, dan anak itu gini mati. Yang terjadi apa? Yang terjadi luar biasa sekali. Orang-orang kemudian mendapatkan sesuatu yang baru luar biasa. Oh, ini pemuda baru bisa mati dengan disebutkan Tuhannya, dan Tuhannya adalah Allah. Akhirnya semuanya masuk Islam. Semuanya masuk Islam. Raja kewalahan. Raja kewalahan akhirnya bikinkan parit. Siapa yang tidak kembali kepada agama raja agar menyembah kepada raja, maka dilemparkan. Karena raja ini raja yang punya ambisi untuk menjadi penguasa agar semua orang menyembah dirinya dengan cara seperti itu. Siapa rajanya? Allah alam. Kalau disebutkan di dalam yang tadi dibacakan, namanya jelas, tahunnya jelas, kita nggak bisa memastikan demikian ketika tidak ada dalil. Nah, kalau di Quran kita biasanya untuk mencarinya dengan kata ashabul ukhdud saja. Iya. Baik. Demikian jawaban dari Ustadz Muhammad Husin.